Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga saat ini belum menerima satupun laporan tentang adanya kampanye hitam melalui internet dan media sosial terkait pemilihan presiden. Namun menurut Menkominfo Tifatul Sembiring, pelaku bisa dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Terbukti mereka melakukan black campaign, itu mereka terancam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Siapa yang menyebarkan informasi yang tidak benar di internet dan itu sesuai fakta-faktanya, maka dia diancam hukuman 6 tahun penjara. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menkominfo Tifatul Sembiring, dan di ujung telepon telah tersambung bersama kami Bapak Muhammad dari Bawaslu, Ketua Bawaslu. Pak Muhammad. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, baik. Terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Pak Muhammad, bagaimana dari Bawaslu sendiri mengenai kampanye hitam? Ini sikapnya dari Bawaslu seperti apa? Apakah memang sudah ada pengaduan resmi kepada Bawaslu seperti itu? Ya, pertama, kita belum masuk ke tahap kampanye. Kita juga belum punya capres yang resmi. Capres dalam definisi undang-undang dan peraturan KPU adalah mereka-mereka yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi apa yang terjadi hari ini dan beberapa hari kemarin itu adalah upaya-upaya yang menurut Badan Pengawas Pemilu adalah bukan kategori kampanye, karena memang kita belum kampanye. Artinya kemudian dari Bawaslu tidak ada yang bisa dilakukan karena ini belum masuk dalam kategori kampanye dan belum ada penetapan capres dan cawapres? Secara normatif seperti itu, tetapi Bawaslu tentu tidak tinggal diam atas fakta-fakta ini. Badan Pengawas Pemilu bekerjasama dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya itu sementara mengembangkan upaya-upaya bagaimana menemukan orang-orang yang melakukan provokasi-provokasi. Ini adalah ulah oknum, ya. Bawaslu sementara menyimpulkan ini adalah ulah oknum yang tidak terorganisasi, kemudian mencoba menciptakan situasi-situasi yang bisa mengganggu prakondisi menjelang tanggal 9 Juli. Oke. Nah, kalau menggunakan undang-undang pemilu, tentu Bawaslu kesulitan untuk menjerat. Maka kita punya undang-undang IT, ya, kepolisian tentu bisa menggunakan undang-undang lain. Tentu berdasar bersama Bawaslu dalam hal ini. Pak Muhammad, dari pengembangan sejauh ini yang mengatakan upaya penemuan dari oknum-oknum provokator ini, apakah kemudian Bawaslu sudah bisa mengidentifikasi ataupun menjurus pada sebuah pihak ataupun satu nama seperti itu? Kita bersama kepolisian on proses melakukan penyelidikan, ya. Tetapi mohon maaf kita belum bisa mempublis karena ada kepentingan-kepentingan penyelidikan yang harus dijaga sampai pada waktunya kita bisa mempublis atau menangkap ulah oknum-oknum ini, gitu. Ya, Pak Muhammad, karena ada dugaan memang kampanye hitam yang marak terjadi belakangan ini, walaupun ini bukan kampanye resmi, ini merupakan hasil dari kerja tim masing-masing, kubu masing-masing antara pasangan capres misalnya Prabowo Hatta dengan Joko Widodo JK seperti itu. Saya kira Bawaslu tidak mau terburu-buru menyimpulkan seperti itu tanpa investigasi yang akurat. Baik. Ya, memang kita menghimbau, ya, capres dan tim suksesnya untuk bisa mengembangkan atau mengajak masyarakat dalam suasana kampanye yang sehat, yang kondusif dan santun begitu. Baik, Pak Muhammad, kita akan tanyakan tanggapan ke Pak Mahendra. Tadi sebelum jeda Bang Adian mengatakan ini mengenai absennya negara dalam kemudian mencegah kampanye hitam terjadi marak belakangan ini, terutama dalam Pilpres 2014. Menurut Anda pemikirannya sama? Yang pertama, saya juga tegaskan memang hari ini belum masuk kampanye dan belum menjadi subjek dari undang-undang pemilu karena belum ada cawapres dan capres resmi, itu belum ada. Itu yang paling penting, ya, sehingga benarlah apa yang dikatakan Pak Muhammad tadi. Kembali lagi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Adian tadi mengenai negara atau peran negara. Betul sekali bahwa peran negara di sini memang seharusnya mengambil alih keadaan ini. Kenapa? Karena ini adalah tindak pidana. Ini adalah tindak pidana pelanggaran ITE, informasi dan transaksi elektronik. Kemudian saya terus terang agak bukan mengkritik, saya agak mengkritik tadi Pak Tifatul bilang bahwa ini hanya 6 tahun dan harus ada aduan dan laporan. Tidak, ada di dalam undang-undang ITE tersebut yang tidak membutuhkan pelaporan dan pengaduan. Antara lain pasal 35-nya. Yang ini yang sedang saya laporkan, yaitu menggunakan akun-akun nama tokoh-tokoh terkenal, ya, impersonifikasi.
itu ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, kembali lagi ke apa yang dilaporkan oleh kami semua. Kami ini melaporkan ini bukan sekedar masalah kampanye hitam, tetapi ada penggunaan atau menarik tokoh-tokoh terkenal, yang apalagi ini tokoh yang menjadi ikon pemberantasan korupsi, lembaganya, bukan tokohnya, bukan orangnya, ini ke dalam politik. Ini yang harus dijelaskan. Jadi kembali tadi dikatakan 6 tahun. Ini kan lihatnya dia hanya pengaduan saja, hanya pencemaran nama baik atau penghinaan. Ini bukan masalah penghinaan. Ini permasalahan ada akun palsu. Besok ini berbahaya ya, Mbak. Berbahayanya bukan di masa pemilu saja. Seandainya besok terpilih ada presiden atau A atau B katakanlah gitu. Kemudian digunakan namanya untuk menyebarkan sebuah berita dan berita tersebut ternyata kemudian membuat resah masyarakat, berbahaya. Oke, kita ke Bang Adian. Bang Adian, untuk kubu Jokowi JK sendiri, apakah kemudian kampanye hitam meresahkan dari kubu Jokowi JK karena merasa ini bisa berdampak pada pemilih? Dia berdampak pasti, meresahkan, ya terganggu lah kita dengan itu. Tapi, isu apa yang kemudian paling mengganggu bagi kubu Jokowi JK? Isu yang sudah bernuansa SARA ya. Ini kan sangat berbahaya. Bagaimana kemudian ternyata keluarga Jokowi itu semuanya haji. Dan ternyata H di depan nama Jokowi itu ternyata bukan Hebertus, tapi gelar hajinya. Nah, hal seperti ini kan bisa kemudian orang menganggap Jokowi, memandang Jokowi salah dengan fakta sesungguhnya. Dan ini yang menyebabkan Jokowi kemudian melakukan klarifikasi berulang-ulang seperti itu di sejumlah daerah? Iya, dan ternyata kan Jokowi itu sangat sudah diuji oleh Din Samsudin misalnya, sholatnya baik, betul, cara sholatnya tidak salah, bahkan menurut Din Samsudin dia jago baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, ketika ini diputar balikkan kan kita ngenes gitu istilahnya ya. Tapi dalam proses berjalan ternyata rakyat punya bentengnya sendiri. Kita ikuti misalnya perdebatan di Twitter misalnya. Ada yang melemparkan itu, wah Jokowi ini Hebertus segala macam. Lalu ada yang klarifikasi. Nah kemudian ada lagi yang bilang, loh kalau Pak Jokowi dia haji. Kalau Pak Prabowo bukan haji. Kalau Pak Jokowi semua bapaknya, ibunya ternyata haji juga. Nah, seperti itu. Nah, rakyat dengan dengan seluruh kemampuannya ternyata berdialektika sendiri dan lama-lama isu itu terkikis. Apakah kemudian benteng seperti itu juga dimiliki oleh swing voters yang kemudian masih belum menentukan pilihannya antara Prabowo dan juga Jokowi seperti ya, artinya bahwa kita tidak membiarkan itu, tapi kita juga turun ke bawah menjelaskan seluruh relawan Jokowi saat ini kan diperintah untuk door to door. Baik, Bang Adian dan juga Pak Mahendra, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.